Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga Allah selalu menutup aib-aib kita. Nah, jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dan klik subscribe, di like, di share video ini kepada semua teman-teman Anda. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang cukup mengembirakan untuk kita semua, bahwa saya mendapatkan informasi di sebuah media online bahwa tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, di Provinsi Lampung, jajaran kepolisian di Lampung telah berhasil menangkap seorang pelaku pemerasan PCS. Ini berita yang sangat baik. Demikian penjelasan dan beritanya. Nanti setelah berita akan saya ulas sedikit tentang berita tersebut. Mengaku anggota Polda Lampung, Aprian. Seorang pria pengangguran di Bandar Lampung ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran melakukan tindak pidana pemerasan modus sebarkan video semi porno setelah merayu korbannya untuk video call seks. Agar meyakinkan korban, warga Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung itu menggunakan foto profil Brimob Polda Lampung dengan nama Supriyadi. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibtu Widodo Rahayu mengatakan, pelaku melakukan pemerasan terhadap korban yang dikenal melalui akun media sosial. Tersangka ditangkap di kediamannya setelah korban membuat laporan telah menjadi korban pemerasan. Korban diminta tersangka untuk melampiaskan nafsu seksualnya melalui video call. Kemudian tersangka merekam adegan tersebut dan digunakan untuk bahan pemerasan. Bahkan video adegan korban dengan sengaja disebarluaskan. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka mengaku sebagai anggota polisi aktif di Polda Lampung. Bahkan ia menggunakan foto polisi di media sosial Facebook miliknya yang bernama Supriyadi, bertuliskan bekerja di Korps Brimob Polri. Dengan bekal mengaku sebagai polisi, tersangka membujuk korban untuk melakukan video call dan melakukan aktivitas bernuansa semi porno. Tersangka yang sudah menjalin komunikasi dengan korban kemudian melakukan bujuk rayu untuk video call dengan mengajak untuk semi porno. Saat melakukan video call seksual, tersangka dengan sengaja merekam adegan seksual yang dilakukan oleh korban. Hal itu dilakukan tersangka untuk bahan aksi pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku
sudah mendapatkan 3 orang korban. Tersangka melakukannya perbuatan itu sejak tahun 2021 dan meminta uang berkisar Rp500.000 kepada korban. Korban pertama merupakan warga Provinsi Riau, kedua merupakan warga Provinsi Kalimantan, dan yang ketiga warga Provinsi Lampung atau di Bandar Lampung. Selain berhasil menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman video seksual milik korban, tangkapan layar akun media sosial milik tersangka, serta 2 buah ponsel yang digunakan tersangka dalam beraksi. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari berita yang telah saya tayangkan tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama adalah memang sudah jelas-jelas nyata bahwa pelaku-pelaku itu kebanyakan pengangguran. Sedangkan mengaku sebagai polisi itu hanya trik, hanya tipuan saja untuk meyakinkan korban agar mau berteman dengan dia dan melakukan adegan PCS. Jadi yang namanya anggota Polri melakukan PCS itu adalah tidak benar. Semua pengangguran menggunakan profil anggota Polri. Kemudian yang kedua, informasinya video sempat disebarluaskan. Tapi di sini saya rasa sebarluasnya ini bukan diviralkan. Dia mengirim ke beberapa teman si korban melalui Messenger. Nah, oleh karena korban ini melakukan pelaporan ke polisi, alhamdulillah polisian Lampung dalam hal ini langsung menindaklanjuti, sehingga dengan cara polisi seperti apa kita tidak begitu tahu, sehingga tertangkaplah si pelaku tersebut. Selanjutnya setelah tertangkap, maka ada barang bukti yaitu rekaman PCS korban. Nah, ini salah satu bukti bahwa rekaman PCS itu bisa menjadi barang bukti jika pelaku tertangkap. Makanya di video-video saya sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan besar video PCS Anda itu sudah tidak ada lagi di tangan pelaku. Karena pelaku sendiri takut kalau sampai mereka tertangkap, maka ini akan dijadikan barang bukti. Dia tidak bisa lagi mengelak karena barang bukti video PCS itu ada di handphonenya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.